bahwa Allah itulah yang esa. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Ya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan salah satu Rasul ya yang dibuktikan dia itu disuruh mengajarkan kepada kaumnya pada saat itu untuk menyembah kepada Allah. Ya, jadi kalau kita mengenal Nabi dari Adam, Idris, Nuh dan seterusnya, mulai dari Nabi Adam mengajarkan Tuhan itu hanyalah Allah. Kemudian sampai kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengajarkan keluarga, kaumnya, semua untuk menyembah kepada Allah. Rekan-rekan yang berbahagia, kita baca surah Al-A'raf ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Yang artinya sungguh kami telah mengutus Nuh. Ya, kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Ya, faqala, lalu ia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan lagi ya bagi kamu, tidak ada Tuhan ya bagi kamu selain Dia. Ya, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Ya. Kemudian setelah berkata seperti itu, ini akhaf, sesungguhnya aku ini khawatir, ya, aku takut kalau kamu tidak menyembah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Aku ini takut kalau kamu nanti akan mendapatkan azab yang besar dari Allah. Ya. Apakah berhasil dakwah Nabi Nuh? Ternyata Nabi Nuh mendapatkan tantangan yang sangat besar. Kaumnya mempertuhankan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, Tuhan ini begini, Tuhan itu begitu. Ya, mereka tidak mau diajarkan oleh Nabi Nuh bahwa yang patut disembah hanyalah Allah. Tidak mau kaumnya itu. Bahkan bukan hanya kaum yang dari orang lain, ternyata anaknya sendiri tidak mau diajak untuk mengesahkan Allah. Ya, tidak mau dia mau dengan aturannya sendiri, ya, yang ada dalam pikirannya. Sampai Nabi Nuh itu sedih sekali, ya, sebagai dai, ya, sebagai pengajak. Ternyata anak sendiri tidak bisa diajak. Ya, sampai dia bilang, ini akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Aku ini khawatir kalau kamu nanti dapat azab yang pedih. Ya, kalimat itu tidak dihiraukan oleh kaumnya dan tidak dihiraukan juga oleh anaknya. Ya, sampai singkat cerita, di zaman Nabi itu azab yaumin azimnya adalah berupa badai yang besar, ya, badai besar, lalu azab yang pedihnya itu banjir yang sangat hebat, terus ya semua tempat tinggal terbenam ya oleh air, ya, tertutup air, terendam air, tapi tetap mereka tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi Nuh. Ya, anaknya sendiri sampai ya bunaya irkam ma'ana, hei anakku ayo sini bersamaku, gitu ya. Bersamaku itu maksudnya bersama-sama Nabi Nuh patuh menyembah kepada Allah.
Tapi anaknya tidak, aku akan naik terus ke atas gunung, nggak bakalan ini nanti ada banjir sampai ke gunung. Oh ternyata Masya Allah ya, Nabi Nuh bisa masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya, ya perahu yang dibuatnya bersama orang-orang yang beriman, tapi anaknya tidak mau. Begitu pedih ya, pedih hati orang tua mengajak anaknya tidak mau ya untuk diajak menyembah Allah. Ini salah satu bentuk bahwa Rasul-Rasul itu disuruh Allah untuk menyuruh kaumnya menyembah kepada Allah semata. Ya. Nah, begitu pula ya rekan dakta yang berbahagia, kita ingat zamannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim yang dia itu tidak rela melihat Tuhan itu banyak ya. Tuhan itu dibikin oleh bapaknya sendiri sesuai dengan pesanan ya, pesanan kaumnya yang pengen Tuhannya kelihatan besar, dibikin patung yang besar. Tuhannya kelihatan kecil, dibikin patung yang kecil. Tuhan yang kelihatan galak, dibikin patung yang serem. Tuhan yang kelihatannya manis, dibikin patung yang cantik. Tuhannya banyak. Nabi Ibrahim hatinya tidak menerima. Ya, ternyata dia benar-benar mendapatkan mukjizat dari Allah bahwa Tuhan itu Allah, ya. Allah, Tuhan itu Allah yang Maha Esa. Ya, dari pencariannya Tuhan, ya, pencarian Tuhannya, dia mendapatkan mukjizat bahwa Tuhan itu memang hanya Allah, bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang. Ya, yang dia lihat, ketika lihat matahari, ini nih Tuhan nih, ya, yang hebat, yang terang, bikin terang, bikin terang bumi. Ternyata matahari masuk ke ufuk, muncul bulan. Ini bulan yang begitu damai, ya, kelihatannya di Tuhan. Bulan bersama bintang-bintang hilang di pagi hari. Masya Allah. Akhirnya Allah mentakdirkan kepadanya, memilihnya menjadi utusan Allah, ya, memberikan mukjizat kepada dia bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Allah. Disampaikan itu kepada kaumnya, walaupun ketika mendapatkan berita, mendapatkan dakwah dari Nabi Ibrahim bahwa Tuhan itu adalah Allah, Nabi Ibrahim mendapatkan sambutan yang sangat dahsyat, menyedihkannya, ya, sampai dia dibakar hidup-hidup, tapi ternyata dengan takdir Allah apinya dingin, ya, dia nggak terbakar. Itulah ya bukti bahwa Allah itu memang memerintahkan pada rasul-rasulnya yang kita kenal, ya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai kepada Nabi Muhammad, bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Esa satu. Rekan dakta yang berbahagia, kita sudah tahu mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad, yang terbesar adalah Al-Quran. Di dalamnya banyak ayat yang tertulis yang menjelaskan tentang bahwa Allah itulah yang Esa. Ya. Salah satu yaitu yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 1 sampai ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Alif Lam Mim. Allah, dialah, ya,
yang tidak ada Tuhan selain Dia. Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan juga maha mengurus semua makhluknya, ya, secara terus-menerus. Kapan sih ayat ini datang? Ya, itu ketika Nabi Muhammad mengajak orang-orang musyrik, ya, mengajak semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Lalu datang orang dari Najran, ya, menghadap Nabi. Dia itu membahas atau menanyakan tentang Isa Al-Masih, ya. Mereka menganggap bahwa Isa itu adalah Tuhan juga, gitu, ya. Isa itu Tuhan juga, tapi disampaikan jawabannya melalui firman Allah. Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Tidak, Allah itulah hanya Tuhan, ya. Dia yang maha hidup dan mengurus semua makhluk. Bukan hanya ayat yang tertulis dalam Ali Imran, tapi juga dalam Al-Baqarah 255. Ya, 255 itu terkenal diistilahkannya dengan ayat kursi. Ya, ayat kursi sini bukannya kursi dalam arti bangku, ya, dalam arti chair, bangku, bukan itu, ya, tapi kursi dalam artian kekuasaan Allah. Nah, ayat itu berbunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Ya. Hanyalah Allah yang mengurus semua makhluk, yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah lah yang memberi syafaat, ya. Orang lain, makhluk lain tidak bisa memberi syafaat kepadanya. Lalu Allah mengetahui segala apa yang ada di belakang dan depan mereka, ya. Sedangkan manusia itu nggak ngerti apa-apa, ya, tidak tahu. Jadi itulah kekuasaan Allah itu mencakup langit dan bumi, ya. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha penyayang. Anak yang berbahagia, ayat ini kalau kita bahas mungkin panjang sekali, ya, tafsirnya, ya, tafsirnya. Intinya bahwa di awal ayat itu menjelaskan tentang bahwa benar-benar Allah itulah yang Maha Esa. Ya. Lalu apa perwujudan kita dalam mengesahkan Allah? Ya, apa nih? Apa cukup menyebut ya Allah itu Maha Esa? Ya, kan dasar negara kita aja nomor satu ketuhanan yang Maha Esa, berarti Tuhan itu esa. Allah buat orang Islam sih Allah esa. Apa hanya sampai di situ? Tidak, ya. Mengatakan bahwa Allah itu esa ada konsekuensinya. Jadi bukan hanya lip service kita mengucapkan la ilaha illallah, ya. Bukan hanya lip service ketika orang masuk Islam menyebut asyhadu alla ilaha illallah, ya, lalu mengucapkan wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya lip service, bukan hanya cukup di mulut saja, tapi memerlukan bukti. Apa buktinya kalau kita mengesahkan Allah? Bukti mengesahkan Allah adalah dengan beribadah hanya kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali menduakan Allah dengan dalih apapun, ya, dengan dalih apapun. Misalnya ada yang berkata, kita nih mintanya sih kepada Allah juga, cuma kan kita perlu orang istimewa yang punya kebisaan, yang mulutnya manjur gitu, untuk bisa meluluskan keinginan kita. Nah, itu sikap yang salah, ya. Ada nilai menduakan Allah di sana, ya. Jadi penghambaan seperti itu penghambaan yang tidak total. Padahal kalau kita sudah berucap la ilaha illallah, kita harus konsekuen, hanya Allah saja tempat kita menghambakan diri. Rekan dakta yang berbahagia, lalu bagaimana kalau kita bersikukuh bahwa yang kita lakukan ini kan baik, gak apa-apa, ya, menganggap bahwa seseorang yang sakti atau sesuatu benda yang bisa mempengaruhi atau mempengaruhi keberuntungan atau keselamatan itu gak apa-apa, gak ada masalah gitu. Nah, ternyata hal seperti itu tidak benar, ya. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan termasuk orang yang mendustakan Allah, ya, menganggap Allah itu belum sempurna kekuasaannya gitu, belum sempurna, ya. Jadi seperti itulah nilainya, sebagaimana yang disampaikan dalam surah An-Nahl ayat 36 yang bunyinya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu mukadzibin. Ya. Jadi ini surah An-Nahl 36 itu artinya, sungguh kata Allah, kami telah mengutus orang rasul untuk setiap umat. Allah benar-benar sayang kepada manusia. Allah benar-benar sayang kepada umat manusia ini, lalu Allah turunkan pembimbing rasul, ya, agar kehidupan manusia ini terbimbing, tidak salah arah, tidak salah jalan. Rasul itu disuruh menyeru, ya, an ya'budullah, sembahlah Allah, ya, wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut, ya, jauhkan aturan-aturan yang dibikin-bikin sendiri, lalu kita bilang nggak apa-apa, ini kan baik gitu. Di antara mereka memang ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka yang berada tetap dalam kesesatan. Lalu kata Allah, fasiru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi. Lalu fanzuru, perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasulnya. Ada azab yaumin azim, ya, tadi sudah disampaikan, kata Allah, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, coba kamu lihat bagaimana akibatnya orang-orang yang menganggap dusta rasul-rasul itu. Jadi ketika rasul itu ngajak untuk mengesahkan Allah, lah cuekin aja gitu, bohong tuh bohong gitu, ya, kata Allah, rasain ya, nanti rasain gitu. Di zaman Nabi Nuh terjadi
badai yang demikian hebat. Itu yang terkenal ya. Kemudian di zaman Nabi Lut, ketika orang-orang itu mempertuhankan nafsunya, terjadi juga badai dan apa ya, earthquake ya, ini gempa sampai hancur, bergulung-gulung itu bumi sampai orang-orang itu habis ya di zaman Nabi Lut ya, dimana sebelum orang-orang itu diazab, Nabi Lut ini suruh pergi dulu karena susah benar ngajak mereka untuk patuh kepada Allah, untuk beribadah sesuai dengan aturan Allah. Mereka maunya dengan pikirannya sendiri. Yang enak begini gitu. Yang enak bergaul itu bebas-bebas aja gitu. Itu udah terjadi di zaman Nabi Lut. Bebas-bebas aja, cuek aja. Mau senang laki boleh, senang perempuan boleh. Mau senang sama-sama laki-laki boleh. Mau senang sama-sama perempuan boleh. Ya, pada saat itu penghambaan kepada Allah itu terkoyak. Mereka tidak mau ikut dengan aturan Allah yang suci, aturan Allah yang suci. Laki-laki perempuan ingin bergaul dengan tenang itu harus menikah. Menikahnya adalah laki-laki dan perempuan. Tapi betapa di zaman Nabi Lut itu mengajak mereka menghambakan diri hanya kepada Allah, ikut turut aturan hanya aturan Allah, itu susah bener. Ya udah ya, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ayo coba perhatikan bagaimana tuh nanti kejadiannya buat orang-orang yang nganggap rasul-rasul itu dusta. Cuekin aja rasul-rasul itu ya, gak bener ya. Jadi adab yang besar terjadi di zaman Nabi Lut. Itu pula di zaman Nabi Musa ya. Di zaman Nabi Musa, apa Musa ngajak orang untuk menyembah kepada Allah? Iya ya, Nabi Musa mengajarkan orang-orang menyembah hanya kepada Allah ya. Tapi musuhnya dia siapa? Fir'aun. Fir'aun bilang, akulah Tuhan ya, aku Tuhan ini, aku yang maha kuasa, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Gitu Fir'aun ya jawabnya. Menghidupkannya, mematikannya dengan cara bukan seperti yang dilakukan oleh Allah. Kalau Allah menghidupkan dan mematikan itu, menghidupkan dari tidak ada, lalu manusia dibentuk janin, lalu manusia hidup sampai dia besar, sampai tua, lalu diambil ruhnya, pada saat itu dia mati. Jadi Allah menghidupkan dan juga mematikan. Tapi Fir'aun konsep tidak begitu. Ambil sini 2 orang pemuda, sini, bawa sini. Sampai di depannya diambil pedang, langsung yang satu ditebas, yes, mati dia. Aku bisa mematikan, aku bisa menghidupkan juga. Ayo kamu pergi sana, hidup dia katanya, gitu ya. Nah, ternyata Fir'aun betul-betul dia tidak mau menganggap bahwa Allah lah yang Maha Esa, Allah lah yang menurunkan hujan, yang mengatur bumi ini, yang menumbuhkan daun-daun dari pohon-pohon yang tumbuh, gitu ya. Daun-daun itu sampai terus membesar sampai rindang, gitu ya. Itu semuanya adalah Allah. Tapi dia tidak percaya. Apa akibatnya? Fanzuru kaifakana akibatul kadzibin. Coba lihat apa akibatnya. Ternyata Fir'aun yang begitu benci terhadap orang yang mengajak kepada pengesaan Allah, akhirnya dia merasakan azab yang sangat hebat ya.
Bagaimana tidak, seorang raja, ya, seorang yang mengaku Tuhan, dia mengejar orang yang sangat dia benci, yang mengajak untuk mengesahkan Allah, hanya Allah yang Maha Esa yang boleh disembah, ya, dia kejar, tapi akhirnya Allah takdirkan dia mati di tengah laut dalam keadaan, ya, apa ya, kalau orang Bekasi bilang ngap-ngapan gitu ya, aduh aduh gitu ya, udah sampai kayak gitu, ya aku percaya dah kalau begini deh, aku percaya dah bahwa Tuhan itu Allah gitu ya. Tapi kata Allah, oh enggak, kalau eh, apa, kalau nyawa udah sampai ke tenggorokan, udah bukan waktunya lagi untuk mengucapkan bahwa udah aku percaya, ya. Jadi itu pada zaman Nabi Musa, Fir'aun itu. Lalu pada zaman Nabi Isa apa tidak terjadi? Terjadi, ya. Pada zaman Nabi Isa juga bagaimana itu azab yang diturunkan Allah berupa penyakit, ya, penyakit, penyakit, banyak orang yang berpenyakit, ada katak di mana-mana, ya. Bingung orang mau ngapain, sepenuh dengan katak, dengan kodok gitu ya. Kita pun mungkin kalau di sini dalam kamar ada kodok, masuk kamar mandi ada kodok, keluar pintu rumah kodok sebanyak-banyaknya, pasti kita nggak enak, nggak nyaman, geli, ya. Azab dari Allah, ya. Mau masak di dalam tempat ininya ada kodok, nah, ya. Nah, lalu ada orang yang sakitnya belang, ada yang sakitnya buta, ya. Jadi pada zaman Nabi Isa itu terjadi. Tapi walaupun terus di apa ya, ditakdirkan oleh Allah mereka itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa, tapi mereka malah Isanya yang tetap diperlukan, dan Allah yang mentakdirkan kesembuhan buat mereka. Jadi salah mikir, ya, salah mikir. Jadi bisa dianggap sebagai apa ya, sebagai penyelamat. Karena sebagai penyelamat maka dia jadinya Tuhan. Dalam Islam tidak. Islam diakui bahwa Nabi Isa mengakui Allah itulah Tuhanku dan Tuhanmu, ya. Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian, gitu. Udah dikasih tahu seperti itu, ya. Tapi tetap saja, ya, Isa itu dianggapnya sebagai Tuhan. Allah tetap saja tidak rela, ya, dengan ada dianggap Tuhan lain selain Allah, ya. Rekan dakta yang berbahagia, ketika kita disuruh hanya mengesahkan kepada Allah, tidak mendustakannya, tidak melawan perintahnya, namun kita patuh dengan menjalankan sholat, dengan menjalankan kewajiban puasa, dengan berzakat, kalau mampu kita berhaji, apakah itu menguntungkan bagi Allah? Nah, ya, apakah ada pengaruhnya buat Allah? Sungguhnya Allah menjelaskan tidak ada. Dia menjelaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Gimana hadis qudsinya itu? Hadisnya cukup panjang, jadi saya sampaikan di sini terjemahnya saja, ya. Terjemahnya saja, ya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan, ya, mengharapkan kamu untuk berbuat zolim kepadaku, dan mengharamkan juga kamu berbuat zolim terhadap sesamamu, ya, sesamamu. Nah, kemudian, wahai hambaku, kalian semua itu sesat kecuali, ya, yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti akan aku kabulkan.
kata Allah. Ya. Lalu, wahai hambaku, kalian itu semuanya lapar, makanya kita suka cari makan, kita cari rezeki. Ya. Akulah yang memberi makan, kata Allah. Maka mintalah makan kepadaku, pasti akan aku beri makan. Lalu Allah melanjutkan, wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang aku beri pakaian kepadanya. Kita tahu kan asalnya telanjang, bayi telanjang. Ya, mungkin pada masa lalu manusia-manusia primitif juga telanjang ya. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, ya, setelah masalah pakaian, Allah menyampaikan, sesungguhnya kalian itu adalah manusia yang berbuat dosa siang dan malam. Akulah yang dapat mengampuni dosa itu. Maka mintalah ampun, pasti akan kuampuni. Gitu dalam hadis qudsi. Lalu Allah juga mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan dapat membahayakanku dan juga tidak dapat memberi manfaat kepadaku. Gitu. Ya. Lalu ada lagi, wahai hambaku, seandainya makhluk yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia maupun jin, semua bertakwa sebagaimana takwanya hati orang yang paling takwa di antara kamu, hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Gitu. Jadi kalau Allah dapat suara, oh ya Allah, aku takwa kepadamu, nggak akan menambah itu tuh hasil suara gitu ya. Ya, jadi kata Allah, nggak akan menambah kekuasaan sedikit. Lalu dilanjutkan oleh Allah, wahai hambaku, seandainya makhluk pertama sampai makhluk terakhir, manusia maupun jin, semuanya jahat sebagai jahatnya hati orang yang paling jahat di antara kalian, ya, jahat kepadaku, maka hal itu juga tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya, karena Allah itu maha segalanya, maha kuat. Ya, kalau ada yang cuek aja sama Allah, bodo amat gitu ya, ngapain sholat kepada Allah gitu, kata Allah, oh aku mah gak jadi miskin gara-gara kamu gak sholat kepadaku gitu ya, aku gak akan jadi lemah. Lalu yang terakhir, wahai hambaku, seandainya makhluk pertama dan yang terakhir, manusia maupun jin, lalu dia berada di suatu tempat seraya meminta kepadaku, minta, ya Allah berikanlah kami rezeki misalnya gitu. Lalu aku kabulkan tuh permintaan mereka, hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku. Ya. Kecuali pengurangan itu katanya cuma seperti air yang nempel di sebuah jarum yang dimasukkan ke laut. Ya. Kita bandingkan. Jarum dimasukkan ke laut, terus diangkat. Kira-kira ada pengaruhkah laut itu dengan air yang nempel di jarum? Tentu saja tidak. Itu kata Allah. Jadi kalau kamu minta terus aku kasih sebanyak-banyaknya, oh nggak akan mengurangi apa yang ada padaku. Aku maha kaya, gitu ya. Lalu wahai hambaku, ya, sesungguhnya amal kalian itu aku catat, kemudian aku akan membalasnya untuk kalian. Ya, Allah yang menyampaikan itu dalam sebuah hadis
qudsi. Jadi tidak ada satupun pekerjaan yang sia-sia di mata Allah kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Lalu dilanjutkan hadisnya, maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain kebaikan itu, maka jangan sekali-kali menyalahkan, kecuali menyalahkan diri sendiri. Ya, karena dalam Islam itu dikenal man amila sholihan, ya, fali nafsi, siapa yang berbuat amal soleh nanti akan kembali kepada dirinya, wa man asa'a fa'alaiha, siapa yang berbuat salah akan kembali juga kepada dirinya. Jadi jangan salahkan Allah. Kalau berbuat baik sih sudah pasti ya akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, karena dalam surah An-Nahl juga disampaikan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanajziyannahu bi ahsani ma wa huwa mu'min, ya, dilanjutkan tuh walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, siapa yang berbuat amal soleh, laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman, pasti akan aku berikan walanajziyannahum bi ahsani, akan aku berikan kepadanya tuh kehidupan yang baik, yang lebih baik ya dari apa yang mereka sangka. Itu sudah pasti kalau perbuatan baik. Ya. Rekan-rekan yang berbahagia, sungguh keyakinan kita kepada Allah membutuhkan pembuktian. Bukan hanya cukup mengucap la ilaha illallah tanpa bukti. Ya. Nah, dengan la ilaha illallah kita membuktikan kepatuhan kita ya atas larangan dan perintah Allah. Ya. Jadi dengan la ilaha illallah itu konsekuensinya ada larangan tidak kita kerjakan, ada perintah ayo kita lakukan. Jadi kalau kita cuma bilang aku bertakwa pada Allah tapi nggak melakukan apa-apa, itu ketakwaan yang salah. Itu hanya menurut mulutmu saja katanya. Itu menurut mulutmu saja, itu mah kata kamu aja ya. Sebetulnya tidak. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 33 Allah berfirman, qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la taf'alun. Yang artinya katakanlah ya Muhammad, ya Allah berfirman ini, sesungguhnya Tuhanku itu hanya mengharamkan segala perbuatan yang keji saja, ya, yang kelihatan dan yang tersembunyi, ya, dari perbuatan dosa dan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan yang benar. Lalu Allah juga mengharamkan kepada kamu untuk mempersekutukan Dia, menduakan Dia dengan sesuatu apapun, ya, yang tidak ada bukti, ya, pembenaran untuk hal itu. Dan Allah mengharamkan kepada kamu mengatakan tentang Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah itu nggak mengharapkan yang keji-keji saja, yang bagus-bagus malah dipersilahkan gitu. Ketika kita yakin Allah itu Maha Esa, itu yang harus kita kerjakan. Ya, karena pada zaman jahiliyah dulu yang diharamkan mereka bukan seperti yang diharamkan oleh Allah. Mereka orang jahiliyah kan suka tawaf, ya. Lalu orang jahiliyah itu orang-orang yang kafir yang tidak beriman pada Allah, dia itu mengharamkan pakai pakaian ketika bertawaf.
ketika berkeliling Ka'bah. Buat mereka juga keliling Ka'bah itu ibadah, karena di sekeliling Ka'bah ada patung-patung yang mereka simpen. Lalu mereka bikin aturan jangan pakai baju kalau mau beribadah. Kita bayangkan ya, malu bener ya kalau kita sekarang telanjang bulat ngeliling Ka'bah. Nauzubillah min dzalik. Lalu mereka haramkan makan daging. Kalau lagi beribadah keliling Ka'bah jangan sampai ada ya yang makan daging. Oleh Allah bukan itu yang diharamkan oleh Allah ya. Nomor satu adalah mengerjakan perbuatan keji secara terang-terangan seperti zina, homo, lesbi, biseksual, transgender, dan perbuatan kotor atau yang tersimpan dalam diri sendiri. Perbuatan kotor yang lain, perbuatan yang tersimpan dalam diri sendiri yang menimbulkan dosa besar. Ya, yang tersimpan, yang tersembunyi. Apa ada sekarang perbuatan kotor yang tersembunyi? Saya kira kalau sekarang itu ada ya. Malah sampai ada istilah apa itu? Perlakuan seks melalui online. Bagaimana itu? Ya, itu kan yang nggak kelihatan orang lain. Mungkin dia di dalam kamarnya sendiri. Ya, entah seperti apa saya juga nggak tahu. Tapi itu ada. Ya, ada. Mereka melakukan kelakuan seks secara online. Ya, melalui HP masing-masing. Mungkin tanpa baju mereka perlihatkan dirinya seperti apa, yang satu juga tanpa baju memperlihatkan diri seperti apa, mereka entah berlaku apa sampai masing-masing merasa asik ya seperti itu. Itu seks secara online, naudzubillah min dzalik. Itu Allah haramkan yang keji-keji itu. Lalu yang kedua, perbuatan yang menimbulkan dosa berjenjang. Dosa bertambah dan bertambah seperti minum minuman keras, minum khamar dan judi. Ya, dengan judi orang bisa mencuri karena ketagihan. Pasti ntar kalau dapat duit, ntar saya pasang pasti juga nanti. Ya pasti juga nanti akan menang gitu ya. Akhirnya dia nyuri. Uang siapa yang curi? Uang ibunya, uang tangganya, uang tangan temennya dan sebagainya. Dan larangan-larangan Allah yang lain yang kita sudah sering bahas, yang kita tahu ya, hal-hal yang melampaui batas, terutama sekutukan Allah itulah perbuatan yang Allah tidak ampuni. Kalau sampai meninggal dia tidak sempat meminta ampun. Naudzubillah min dzalik. Rekan-rekan yang berbahagia, barangkali itulah ya kita manifestasikan perihal mengesahkan Allah, la ilaha illallah, dalam perilaku yang mendapatkan ridho dari Allah. Bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang, berbanyak-banyak, tapi dalam keseharian kita banyak berbuat dosa, ya, banyak melukai orang lain, banyak banyak membuat hukum-hukum baru semaunya kita. Mudah-mudahan kita terlindung dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah, yang jauh dari sikap yang menunjukkan ikrar la ilaha illallah sebagai orang Islam. Ya, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan ya tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin pembahasannya terlalu global, tapi kita bisa pelajari lagi tentang bagaimana itu sikap diri kita dalam mengesahkan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.